Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Aprilianini Muharasita akan menemani Anda untuk informasi hari ini, Kamis 6 Mei 2021 di Palpos Channel. Berikut informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Berita pertama, meresahkan. Pemain curanmor di Palembang tumbang di Pelor. Buronan kasus pencurian sepeda motor bernama Usman alias Virgo, 42 tahun, warga Jalan Ki Haji Azhari Wahid Hashim, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, diringkus dan dipelor di kedua kakinya oleh unit Ranmor Polrestabes Palembang. Tersangka diringkus tak jauh dari rumahnya, Senin 3 Mei malam. Tersangka Virgo telah beberapa kali melakukan aksi pencurian sepeda motor dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang. Terakhir, di Jalan Ahmad Yani depan Ruko Zona Perabot, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Jumat 12 Februari sekitar pukul 13:20 waktu Indonesia bagian Barat. Virgo juga mengatakan pernah mencuri motor Honda Beat di depan zona Perabot. Motornya dijual dengan harga 3,3 juta rupiah kepada DN dan uangnya dipakai untuk beli keperluan sehari-hari. Sementara, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi melalui Kanit Ranmor Ibtu Irsan Ismail membenarkan pihaknya menangkap pelaku curanmor tersebut. Ismail membenarkan tersangka terpaksa dilumpuhkan karena melawan dan mencoba kabur saat akan diamankan. Berita kedua, si Jago Merah melululantakkan kantor dan gudang CV Putra Kembar di Desa Batu Gajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Minggu 2 Mei pukul 1:30 waktu Indonesia bagian Barat. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada menelan korban jiwa, karena kondisi kantor dan gudang dalam keadaan kosong. Belum diketahui asal api yang meludeskan gudang dan kantor tersebut. Dugaan sementara lantaran arus pendek listrik. Muin, 29 tahun, salah satu warga setempat mengatakan dia sempat kaget mendengar suara orang meminta tolong. Kemudian dia bersama dengan warga yang lain langsung keluar rumah dan mencari sumber suara. Ternyata api sudah membesar. Kemudian warga berusaha untuk memadamkan api dengan perlengkapan seadanya. Sementara, Rudi Tamrin, pemilik kantor dan gudang yang terbakar mengatakan, kebakaran ini terjadi diduga akibat tegangan arus pendek listrik yang berada di kantor. Menurut Rudi, tak satupun barang-barang yang bisa diselamatkan. Rudi pun belum bisa menafsir jumlah kerugian dan deritanya dari kebakaran tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan untuk Anda. Saya Aprilianini Muharasita, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.